Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kuliah kita. Kita masuk ke konsep riba. Nah, konsep riba itu menjadi isu yang paling dominan dengan munculnya bank syariah. Karena bunga bank yang dijalankan, yang dilaksanakan oleh bank-bank konvensional itu kan menggunakan bunga. Yang sementara bunga itu oleh para ulama dikategorikan sebagai riba. Maka kemudian bunga bank itu dihukumi haram. Karena bunga bank itu dihukumi haram, maka kemudian ya tidak boleh dilakukan. Maka muncullah bank syariah atau bank Islam yang tidak menggunakan mekanisme bunga. Sekarang yang namanya riba itu apa sih? Riba itu dapat dibedakan menjadi 3. Ada riba fadol, ada riba nasa, dan ada riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Pembedaan ini sebenarnya muncul karena ada hadis Nabi ini. Emas hendaknya dibayar dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, tepung dengan tepung, kurma dengan kurma, garam dengan garam. Bayaran harus dari tangan ke tangan atau kontan. Barang siapa memberi atau meminta tambahan, sesungguhnya ia telah berurusan dengan riba. Penerima dan pemberi sama-sama bersalah. Nah, dari hadis ini, maka kemudian kita bisa tahu ada 6 jenis barang ribawi. Yaitu ada emas, ada perak, ada gandum, tepung, kurma, dan garam. Inilah yang kemudian dikatakan sebagai barang ribawi. Nah, kemudian ulama mengelompokkan barang ribawi ini menjadi 2. Emas dan perak itu dikategorikan sebagai alat pembayaran. Jadi semua alat pembayaran itu adalah barang ribawi. Rupiah, dolar, ringgit, dan sebagainya. Itu adalah barang ribawi. Kemudian yang kedua adalah gandum, tepung, kurma, dan garam. Itu dikategorikan sebagai bahan makanan. Jadi semua bahan makanan itu adalah barang-barang ribawi. Karena dari situlah akan muncul yang namanya riba. Ini riba wadol. Riba wadol adalah pertukaran antara barang sejenis dengan kadar dan takaran yang berbeda. Sedangkan barang yang dipertukarkan itu termasuk barang dalam jenis barang ribawi. Jadi kalau emas dengan emas, itu kalau mau ditukarkan, ukurannya harus sama, kadarnya harus sama, baru bisa ditukarkan. Beratnya sama. Perak dengan perak, ukurannya sama, beratnya sama, jenisnya sama, baru bisa ditukarkan. Rupiah dengan rupiah, itu bisa ditukarkan. Tapi jumlahnya harus sama. Saya punya uang 100.000 rupiah, saya tukarkan uang 10 ribuan. Gitu. Maka jumlahnya harus 10 lembar. Sehingga kemudian 100.000 ditukar dengan 100.000. Kalau kemudian ada kelebihan atau ada kekurangan, itulah yang dikatakan sebagai riba fadol. Uang 100.000 ditukar dengan uang 80.000, itulah yang dikatakan riba fadol. Jumlahnya harus sama. Kemudian yang kedua adalah riba nasa. Nah, dalam riba nasa itu ada unsur penangguhan, yaitu penangguhan penyerahan atau penerimaan jenis barang ribawi yang dipertukarkan dengan jenis barang ribawi lainnya. Jadi ada unsur penundaan. Kalau saya tukar duit 100.000 satu lembar, saya tukar pecahan, maka orang itu harus memberikan saya jumlah 100.000 yang sama.
Dan itu diberikan secara kontan dalam waktu yang bersamaan. Kalau misalnya orang itu hanya punya 50.000 dan dia mengatakan yang 50.000 besok, berarti di situ akan ada penundaan. Dan itulah yang dikatakan sebagai riba nasa. Yang ketiga adalah riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Utang dibayar lebih dari pokoknya karena si peminjam tidak mampu membayar utangnya pada waktu yang telah ditentukan. Nah, riba jahiliyah atau riba nasi'ah itu merupakan penggabungan antara riba fadhol dengan riba nasa. Di sana, di dalam riba jahiliyah atau riba nasi'ah ini ada unsur penundaan sekaligus ada unsur kelebihan. Kenapa dikatakan riba jahiliyah ya? Karena inilah yang dipraktekkan oleh orang-orang zaman jahiliyah dulu. Jadi ada unsur kelebihan dan ada unsur penundaan. Itulah yang dikatakan sebagai riba jahiliyah atau riba nasi'ah. Nah, kita lihat kondisi yang pertama. Tukar menukar benda yang sama seperti emas dengan emas harus sama kuantitasnya dan tunai. Bila terjadi kelebihan salah satu pihak, maka terjadilah riba fadhol. Bila mana kuantitasnya sama tapi salah satu pihak tidak tunai, maka akan muncul riba nasa. Bila mana terjadi kelebihan dan penundaan penyerahan, maka terjadilah gabungan riba fadhol dan riba nasa sekaligus, dan itulah yang dikatakan sebagai riba jahiliyah. Kondisi yang kedua, tukar menukar benda dalam kategori yang sama tapi berbeda macamnya. Emas dengan perak, atau kemudian rupiah dengan dolar. Itu beda macamnya, tapi jenisnya sama. Gandum dengan kurma. Nah, kalau itu terjadi, maka boleh terjadi kelebihan, namun harus tunai dari kedua belah pihak. $100 ditukar dengan 1 juta rupiah, boleh. Tapi harus tunai. Bila terjadi penundaan penyerahan salah satu pihak, maka muncullah yang namanya riba nasa. Kondisi yang ketiga, tukar menukar antara benda dari kategori yang berlainan seperti emas dengan gandum atau beras, rupiah dengan gula, maka tidak ada syarat kesamaan kuantitas dan penyerahan tunai. Artinya boleh berbeda kuantitas dan boleh tidak tunai. Inilah yang dikatakan sebagai jual beli. Jual beli itu adalah sebenarnya tukar menukar antara alat pembayaran dengan barang. Ini boleh tidak tunai dan boleh ada kelebihan. Saya pikir itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin.